Pemirsa, melangsungkan prosesi pernikahan itu tidak hanya membutuhkan usaha dan komitmen terhadap waktu, tetapi juga tenaga, dan juga biaya. Wah, ini saya tahu banget ini. Iya, Saya Prabu udah mengalami nih pengalaman. masa-masa Saya ini. menjelang jadi kayak aduh ini kayak banyak sekali hal yang harus dipikirkan gitu ya. Nah sekarang pun banyak jasa wedding planner dengan konsep yang bisa disesuaikan dengan keinginan Anda. Namun pertanyaan saya juga nih untuk Prabu, juga untuk Anda, kira-kira benar gak ya menikah itu harus mahal? Ya kalau saya sih enggak, dulu murah. Oke, kalau gitu ada liputannya dulu nih sebelum kita jawab nanti ataupun saya tanyakan langsung ke Teh Rina Gunawan ya. Ini dia. Menikah identik dengan biaya yang mahal. Tak sedikit orang yang juga terinspirasi oleh gaya pesta pernikahan selebritas yang super mewah. Mulai busana pengantin, dekorasi, makanan, hingga rencana bulan madu. Tujuan menikah sekali seumur hidup menjadikan calon pengantin ingin merayakan pesta dengan biaya semaksimal mungkin. Saya ngobrol sama pasangan saya, pengennya sih kayak garden party kayak gitu. Kemarin sih hitung kurang lebih di atas 100 lah. Ya pokoknya outdoor ya lebih ke nature sih ya. Kalau aku sih kira-kira ya 200 lah ya, 200 jutaan aja cukup. Keinginan merealisasi pernikahan impian terkadang membuat masyarakat terperangkap cicilan utang setelah menikah. Padahal idealnya konsep pernikahan disesuaikan dengan budget yang ada, bukan sebaliknya, memaksakan pengadaan biaya demi konsep pernikahan yang diinginkan. Saya tidak merekomendasikan untuk memulai suatu pernikahan, memulai suatu kehidupan bahtera rumah tangga antara suami istri dengan mengandalkan pinjaman. Karena kenapa? Setelah selesai pesta, setelah selesai pernikahan, mereka akan sibuk bayar hutang sampai 5-10 tahun ke depan. Sementara setelah menikah pasti akan banyak pengeluaran lain kan, misalnya mereka perlu persiapan biaya untuk cicilan rumah misalnya, kemudian setelah menikah misalnya si istri hamil, mereka harus persiapkan juga biaya kepemilikan memiliki anak, melahirkan anak, kemudian dana pendidikan. Jadi akan banyak sekali biaya-biaya lain yang harus dipersiapkan setelah pernikahan. Sejumlah trik bisa dilakukan untuk menyiasati biaya pernikahan. Salah satunya menentukan anggaran prioritas. Tapi sebenarnya yang paling penting kalau saya pribadi dan saya selalu mengajukan kepada klien-klien kita justru adalah dokumentasi. Jadi kalau misalnya makanan masih bisa dipilih-pilih antara makanan, tidak harus semuanya yang mahal, tapi di mix and match antara makanan yang mahal dengan makanan yang biasa gitu ya. Tapi kalau dokumentasi kita nggak bisa main-main karena kita harapkan ini kan momen sekali seumur hidup. Gitu. Lalu bagaimana mengakomodasi seluruh keinginan keluarga besar tetapi dengan budget yang terbatas? Kalau harus menghadirkan undangan di gedung, relatif biaya cukup mahal. Makanya biasanya dilakukan adalah menikah dengan melakukan acara di rumah, gitu ya. Ataupun kalau tidak bisa di rumah, menggunakan fasilitas umum, misalnya di kelurahan kalau bisa dipinjam, atau di biasanya kan di setiap perumahan-perumahan itu suka ada tempat olahraga, ya, lapangan badminton atau taman di daerah-daerah perumahan. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk menggelar acara pernikahan. Kemudian tadi sisi yang mahal itu adalah sisi gedung dan juga sisi makanan. Nah kalau makanan, kalau kita mengadakannya di rumah otomatis bisa masak sendiri kan biasanya kan. Biaya bisa disiasati karena pernikahan bukan hanya persoalan selebrasi. Yang terpenting, pernikahan merupakan wujud ibadah kepada Tuhan. Nadia Laras, Jakarta.